ada pelatih kita yang teman-teman udah lihat di sini ada Sony Os. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa dengan saya Sony Os. Terima kasih Kak Indah. Oke, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Dalam Nah, untuk acara ini kenapa sih kita harus bahas tentang survival gitu kan? Nah, menurut saya Kang ya, survival itu kan keadaan dimana seseorang itu diharuskan atau harus terpaksa gitu. Dia tuh harus bisa survive dalam keadaan yang tidak terduga. Kalau menurut saya ke survival, kalau kita persempit ini kan maksudnya survival gunung hutan ya. Sebenarnya sejak dilahirkan juga kita sudah survive ya. Ada urban survival, urban. Kebetulan ini anggap saja ini wilderness ya. Walaupun suatu latihan ini ada beberapa hal yang tidak mewakili kondisi survival. Karena sebuah kondisi survival itu kita tidak tahu akan berakhir kapan. Bahaya itu udah ada dua secara umum. Biasanya bahaya subjektif sama bahaya. Kalau menurut saya ini bahaya subjektif itu seberapa besar atau seberapa dalam dia bisa menaksir satu bahaya. Hujan di gunung misalnya dianggap sama seperti di rumah, beda ya, bisa cepat sekali menyerap panas tubuh, bisa berbahaya. Nah itu hal-hal seperti itulah. Hujan di sini di gunung akan berbeda dengan hujan di sana. Kalau menganggap hujan di sini sama berarti itu sudah sangat subjektif. Karena survival itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, pada siapa saja. Nah, yang paling penting Kang, ketika kita naik gunung tepatnya, karena kan sekarang kita ada di Ya. gunungnya. Nah, apa sih alat yang paling penting yang harus kita bawa selain peta, terus kemudian kompas? Apakah kita ya udahlah, gue mau naik gunung nih, tapi ya udah gue bawa flashlight aja, terus modalnya golok doang kayak gitu? Tahu kita harus lengkap gitu bawa alat-alat. Jadi kita urutan berdasarkan kebutuhan ketahanan tubuh manusia. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makan hingga minggu misalnya, jadi ya lumayan lah ada spare waktu ya. Tanpa air, jadi survival kit itu juga misalkan kita nemu air kualitasnya jelek, apa yang harus kita bawa berarti macam tablet penjernih, disinfektan, atau penyaring air, macam apa ini bisa ada filtrasinya. Ini bukan survival kit tapi bisa masuk ke dalam survival kit karena pernah mencoba ini ya. Ada filtrasi air apapun di sini ya. Kemudian air, api banyak ya. Selain ini apa? Korek. Ini juga ada pisau juga sekaligus buat ini ya. Itu. Api, karena api itu juga termasuk juga dalam protection pelindungan terhadap hawa dingin, binatang. Kemudian ya bisa memasak, fungsi api lah ini. Lain-lain lagi kayak apa? Macam ini. Komunikasi dengan dunia luar artinya kita membuat jejak-jejak yang mudah dikenali agar kita mudah ditemukan. Kenapa kan survivor banyak yang sulit ditemukan? Karena dia ya tidak memberi penanda. Jadi kita siapkan penanda seperti ini, atau penanda kalau tidak ada ini bisa kertas ditaburkan, bisa berbentuk bacokan atau patahan-patahan ranting. Penanda ini juga berguna buat kita agar karena pada saat kita tersesat, titik yang paling cepat dicari adalah titik pertama kita sadar bahwa kita tersesat. Kalau sudah gini kita sudah apalagi tidak menggunakan pengetahuan, artinya kita bergerak kemana saja, tidak bergerak misalkan sudut. Yang paling bagus penandaan ya lewat tulisan lah. Saya sendiri yang punya makanan, saya akan bergerak ke arah itu sekian derajat misalkan, ke arah sana cari air, bagus lebih cepat itu. Karena semua orang juga jarang ya berpikir bahwa dia akan tersesat, akan hilang, akan kehabisan makanan, akan ini kan itu lah gitu. Jarang berpikir hal-hal buruk akan terjadi. Makanya kesiapan itu tadi survival kit itu juga penyimpanannya juga harus melekat dengan tubuh ya. Itu kalau kehilangan misalnya ransel nggak ada pakai pisau alat-alat ini itu. Ini Kang, terkait penanda ya, tadi seperti sinyal ya Kang. Sinyal ya, bentuk komunikasi. Ya, berarti selain kita ngasih tanda nih,
kita lakukan untuk biar orang tuh bisa tahu kalau misalnya kita di situ. Yang paling efektif kita cari ketinggian dulu agar kita mudah terlihat dan kita juga bisa melihat area mana. Cari ketinggian, tapi tetap lakukan pada saat menuju ke tempat untuk penandaan. Asap, suara. Jadi suara bisa berbentuk fluid atau teriakan yang teriak-teriak terus kan itu juga. Nah gitu, fluid, ada fluid wasit. Ini kadang-kadang tersaru oke juga ya sama suara-suara burung. Tapi dengan bunyi-bunyi Morse ya bisalah. Walaupun Morse tidak semua orang tahu juga ya, sama membalas juga karena keterampilan khusus juga ya itu. Gimana sih caranya seorang survivor atau seorang berada di keadaan yang bahaya itu dia tahu oh bisa makan makanan apa sih dari tanda-tanda dari susunya. Ya. Kalau ada ya beberapa yang paling mudah tuh kalau kita satunya agility test. Jadi ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan makanan yang layak. Pertama, yuk, kalau asing udah. Kalau misalnya warnanya apa netral, baunya netral seperti ini, lakukan dengan sentuh di kulit-kulit yang kurang peka. Kemudian rasa, cicip, tunggu sama. Coba sedikit, kalau masih aman lanjutkan. Tunggu lagi. Layak, ya udah. Air jadi hampir semua makhluk hidup, tanaman apa ya, bahkan tanah juga ya, walaupun kurang tahu dia memerlukan air atau tidak, dia pasti mengandung air. Dari tanaman, pasti tanaman mengandung air. Hampir berapa persennya air itu dari tanaman akan diuapkan melalui daun. Makanya kita menangkap air tersebut melalui proses kondensasi dari daun. Biasanya pakai plastik apa ya, plastik besar lah. Bisa kurang juga plastik ini. Biasanya tanaman itu dia akan mengirim air itu sore hari. Bisa melalui proses tadi gravitasi ya, pucuk, ikat lebih rendah, dia sore hari dia akan mengirim, dia merasa itu akan mengirim ke seluruh pelosok pohonan. Berarti ya kalau misalkan tentang api yang harus pertama kita lakukan adalah persiapan ya kan. Persiapan. Cuma dia itu menggunakan Apapun berpanas. Tapi kalau misalkan persiapannya itu nggak ada, api juga nggak akan nyala. Yang akan nyala, mungkin dia akan lelah secara fisik karena terus-terusan dia menyala mati lagi karena persiapan tahapan berikutnya tidak menjadikan panas tersebut menjadi api ya, panas udara dan bahan. Jadi benar persiapan yang lebih utama samping kemauan ya, itu persiapan itu bagian dari kemauan ya. Perahu tadi karena tadi panas itu dia akan cepat membakar benda-benda yang halus yang kering. Kau cari dulu di tahapan awal itu yang kering dan halus, kalau tidak ada bikin halus dan kering. Karena di hutan ini kan tidak semuanya basah, ada yang kering, ada yang tinggal menghaluskan. Nah kita lanjut lagi yang shelter kan, survivor dia tersesat di hutan, terus dia itu nggak bawa apa-apa, nggak bawa tenda, nggak bawa peci, nggak bawa pucuk. Apa sih yang bisa digunakan buat tempat buat tidur? Sebenarnya ya selain kita kolam ini ada beberapa hal yang bisa membantu, kayak seperti tadi kalau kita membawa survival blanket, karena ini sudah diuji coba kan ya, membuat shelter seperti ini diperlukan waktu yang sangat panjang. Jadi artinya kita akan lebih cepat membuat shelter bila kita punya bahan-bahan yang lebar untuk perlindungan kita. Plastik dulu bisalah, restek itu buat atap dulu, tambah untuk ancaman dari ranting nggak bolong, kuat. Kalau tidak punya apa-apa baru kita buat dari fasilitas yang disediakan oleh alam. Artinya kita kalau kita mendapat anugerah di sekitar sini tuh ada daun-daun yang lebar seperti tepus. Walaupun ya secara umum tepus juga punya usia ya, semakin lama tuh kalau dibiarkan dalam dia akan membentuk keriting ini kecil.
Ini bahan-bahan ini juga karena ini layu, jadi semakin air itu dia akan semakin daya tutupnya semakin sedikit karena dia layu kecil. Jadi kita tiap hari itu terus ada di update lah ya, tumpuk lagi, selam lagi. Kita juga siap-siap ya, seandainya ini bocor kita sudah siap contoh cari lagi. Tetap selalu ada persiapan, walaupun sudah survival tetap bikin lagi. Oh seandainya begini biar bayangkan kalau sudah bocor cari lagi, siapkan dulu. Kemudian secara umum shelter space kalau menurut kemampuan manusia terhadap ancaman urutannya dari the rule of first itu ya, pertama kan ya manusia bisa bertahan hidup tanpa perlindungan dan cuaca ekstrim cuma 3 aja, makanya shelter dulu, perlindungan dulu yang harus dibuat, baru manusia bisa bertahan hidup tanpa udara 3 menit, tapi udara kan nanti ya, karena ya nikmat udara ini sudah dalam. Yang ketiga air tuh ya, makanya tahapan-tahapan itu harus menjadi prioritas pengadaan kita dengan kebutuhan manusia. Shelter itu biasanya melindungi tubuh, juga melindungi perlengkapan kita dari ancaman. Bukan hujan saja ancamannya, bisa dari ranting-ranting, dari binatang, dari angin. Jadi artinya itu survival itu suatu kejadian bila kalau perlu jangan sampai terjadi. Tapi kalau terjadi dengan latihan tadi kita sudah minimal punya kesiapan mental bahwa yang harus dilakukan adalah seperti itu. Latihan ini kan fungsinya seperti itu, bahwa membuat shelter ini waktunya segitu, jadi pada saat kita stop harus jam sekian, karena kita dulu pernah mencoba bikin shelter ini 4 jam misalkan, jadi kita harus stop jam sekian sampai cahaya berkurang, sampai malam daya pandang kita seperti itulah. Jadi survival itu tidak perlu jangan sampai terjadi. Kalau terjadi kita siap karena kita sudah pelan. Ya, makasih ya Kang Ya, ya. siap. Baik, itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.